Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak-anakku kelas 3A Istanbul dan 3B Cordoba. Harapan besar kami semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah Allah mudahkan semua urusan kita dan pastinya Allah memberikan kesehatan pada tubuh kita semuanya. Dengan membaca basmalah bersama-sama, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempelajari dan akan memasuki subtema 2, tema 1 PB1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anakku semuanya kelas 3A dan kelas 3B, manusia merupakan makhluk hidup yang Allah ciptakan dari sekian banyak makhluk hidup. Nah, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, kapan terjadinya pertumbuhan manusia ini? Terjadinya pertumbuhan manusia yaitu sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi sampai tua. Lihat di buku kamu di halaman 49, buku tematik, di situ ada runtutannya dari bayi sampai tua. Nah, setelah dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Ini terbukti ketika kamu sudah ada di kelas 3 ini. Perkembangan emosi dan pikiran kamu terus berkembang. Ya. Salah satu contohnya adalah apa? Manusia terus menciptakan hal-hal yang baru. Manusia menemukan pemikiran-pemikiran yang hebat. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping adalah gambar anak bayi yang kita kenal, mungkin namanya si Udin lah. Nah, apa yang kamu amati dari gambar ini dan apa yang kamu temukan perubahan yang dialami oleh si Udin? Nah, perubahan yang dialami oleh si Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa? Ketika bayi, si Udin tidak bisa berjalan, lalu dia tumbuh menjadi dewasa. Dan semakin lama dia bertumbuh, maka dia bisa berjalan. Begitu juga sama. Bila badan kita semakin besar, maka kemampuan tangan dan kemampuan kaki kita juga semakin kuat. Itu pasti. Ya, ketika kemampuan tangan dan kaki kita kuat, maka bisa kita praktekkan dengan gerakan-gerakan untuk menari. Lihat, kekuatan tangan, maka kita akan mengetahui bagaimana gerakan kuat dan lemahnya tangan ini untuk menari. Lihat di buku kamu halaman 52. Pertama yang harus kita perhatikan adalah sikap tubuh kita. Sikap tubuh kita adalah lurus ke depan, lalu kita buka kaki kita sejajar dengan bahu kita. Lalu gerakan yang pertama adalah kita mengangkat kedua tangan kita, ya, lurus ke atas, lalu telapak tangan kita menggenggam perlahan-lahan seperti kita menggenggam pipa ataupun benda. Lalu gerakan yang kedua adalah apa? Tangan kita turunkan ke bawah, ya, sedang menarik pipa. Lalu gerakan yang ketiga adalah dorongan kuat, ya. Untuk mendorong kuat, ikuti gerakan tangan kamu dan pandangan mata kita ke depan. Begitu gerakan keempat, kita tekukan tangan kanan kita ke dada, begitu juga dengan ke kiri. Dan yang gerakan kelima adalah tepuk tangan ke depan, ya, tepuk tangan ke kanan dan tepuk tangan ke kiri. Gerakan yang keenam adalah kita ulangi terus. Ini untuk melatih gerakan tangan kita, kuat dan lemahnya tangan. Nah, selain kemampuan tangan, perkembangan juga meningkatkan kemampuan berpikir kalian. Ya.
Waktu kelas 1, waktu kelas 2 kamu belajar mungkin matematika tentang puluhan atau ratusan. Nah, tapi di kelas 3 ini kita akan mempelajari ribuan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 2 cara untuk mengetahui penjumlahan. Cara yang pertama adalah teknik tanpa menyimpan. Baik, contoh yang pertama yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Bilangan yang pertama adalah 2653. Yang kedua adalah 3302. Lalu kita susun cara ke bawah. 2653 ditambah 3302. Dari 2 bilangan ini, mana yang harus kita tambahkan? Yaitu adalah bilangan satuan terlebih dahulu, yang paling belakang. 3 ditambah 2, kita simpan di bawah, 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 tambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5.955. Itu contoh penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Adapun yang kedua adalah contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan di sini 2 bilangan tersebut. Oke, baik anak-anakku semua. Contoh yang kedua adalah contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bilangan yang pertama adalah 1200 ditambah 2900. Lalu kita buat mendatar ke bawah. 1200 ditambah 2900. Mana yang harus kita dahulukan untuk kita jumlahkan? Yaitu yang belakang. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan berapa? Ya, 11. Apakah harus kita taruh 11 di sini? Tidak. Kita taruh 1. Lalu 1 lagi kita simpan di atasnya 1 yang ribuan di atas. Ya, 1. Lalu ditambah 1 ditambah 2 3 ditambah 1 4. Lalu kita turunkan. Berarti 1200 ditambah dengan 2900 hasilnya adalah 4100. Ini contoh yang kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Baik, kesimpulan hari ini teman-teman, kita sudah belajar subtema 2 PB1. Kesimpulan hari ini adalah kalian harus banyak makan makanan yang bergizi dan sehat dan pastinya halal. Karena dengan seperti itu akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kalian semuanya. Terus yang kedua, berlatihlah kalian dalam segala hal, terutama matematika. Terus banyak berlatih, ya. Nah, tugas hari ini adalah kerjakan buku tema kamu, yaitu halaman 50 dan halaman 54. Ya, kamu kerjakan, lalu setelah itu kamu foto, lalu berikan ke UB dan Bu Ulan. Itu saja dari UB. Moga-moga kalian memahaminya dan tetap semangat selalu, ya. Jangan pantang kendor. Bismillah, Allahu Akbar. Tetap semangat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.